Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ekstraksi bahan alam ya. Kita mulai dari definisi atau pengertian dari ekstraksi itu sendiri. Jadi ekstraksi adalah proses pemisahan aktif substans atau senyawa aktif dari simplisia, dilakukan secara kimia atau fisika dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Tentunya pelarut yang digunakan di sini adalah pelarut-pelarut yang sifatnya organik ya. Apa saja yang diperlukan pada proses ekstraksi? Yang pertama adalah bahan yang diekstraksi, tentunya adalah simplisia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah solvent atau pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi. Ini bisa terdiri dari satu jenis pelarut atau campuran dari dua jenis pelarut. Kemudian yang digunakan yang ketiga adalah alat pengekstraksi atau biasa disebut dengan ekstraktor. Ekstrak menurut Farmakope Indonesia edisi 4 adalah sediaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati ya, baik itu simplisia nabati ataupun hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut itu diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Jadi pada saat kita mengekstraksi di sini ada kata-kata pelarutnya, semua atau hampir semua pelarut itu diuapkan ya. Jadi kalau kita menguapkan semuanya berarti kadar pelarutnya itu sudah 0%, artinya kita akan mendapatkan ekstrak kering ya. Tetapi kalau pelarutnya masih ada berarti kita masih mendapatkan ekstrak yang sifatnya adalah ekstrak kental. Istilah terkait dengan ekstraksi yang pertama adalah menstrum. Menstrum ini adalah pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi ya. Kemudian ada misel, adalah pelarut yang sudah terlarut di dalamnya hasil ekstrak. Jadi ada pelarut yang sudah terlarut di dalamnya hasil ekstrak ya. Kemudian ada rinsing, terlarutnya senyawa terekstraksi keluar dari sel ya. Jadi sudah ketika kita masukkan pelarutnya sudah menarik senyawanya ya, artinya senyawanya ini sudah terlarut di dalam cairan pelarutnya dan terekstraksi keluar dari sel. Kemudian ada leaching atau lixiviation, yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik, pelarut air ya, pelarut air. Nah, pelarut-pelarut apa saja atau solvent apa saja yang biasanya digunakan dalam proses ekstraksi ya. Jadi yang pertama ada hidrokarbon alipatik ya, misalnya menggunakan petroleum ether ya, kemudian N-heksan, N-heptan, N-oktan dan sikloheksan. Juga ada hidrokarbon aromatis ya, yaitu ada benzen dan toluen. Kemudian hidrokarbon terklorinasi yaitu diklormetan, kemudian kloroform, karbon tetraklorida ya, ada alkohol, golongan-golongan alkohol. Di sini ada metanol ya, etanol, N-propanol, butanol dan juga golongan-golongan keton ya seperti butanon dan aseton. Juga ada golongan asam karboksilat ya seperti asam asetat. Juga ada ester ya, etil asetat, ada golongan eter yaitu dietil eter, ada air, ada minyak dan juga campuran dari beberapa pelarut yaitu campuran antara air dan juga pelarut-pelarut organik ya. Jadi bisa campuran air dengan alkohol misalnya, campuran air dengan metanol misalnya, yang tentunya tingkat kepelarannya dengan air itu sama atau hampir sama sehingga bisa menyatu ya, bisa terhomogenkan. Nah, adapun persyaratan-persyaratan pelarut yang digunakan untuk proses ekstraksi, yang pertama adalah pelarut yang menunjukkan selektivitas yang maksimal ya. Jadi kita harus melihat senyawa aktif apa yang kemudian dominan kita akan ekstraksi, maka kita harus menggunakan pelarut yang seperti itu ya, pelarut yang mempunyai tingkat selektivitas yang hampir sama dengan senyawa yang kita mau tarik ya. Jadi seperti misalnya kita mau menarik senyawa flavonoid yang notabene sifatnya polar, maka dominan kita harus menggunakan pelarut organik yang tingkat kepelarannya itu sama dengan atau hampir sama dengan senyawa-senyawa flavonoid.
Nah, kemudian yang kedua adalah kapasitas terbaik ditinjau dari koefisien saturasi produk. Kemudian yang ketiga adalah kompatibel dengan bahan-bahan yang diekstraksi ya. Jadi artinya tidak menimbulkan reaksi ya. Kemudian dia harus mempunyai sifat dan sifat dan mungkin karakteristik yang hampir sama dengan bahan-bahan yang kemudian akan kita ekstraksi. Adapun pelarut-pelarut umum yang biasa digunakan ya, meskipun tadi banyak jumlah ragam-ragam pelarut yang digunakan, tapi tidak semua secara umum bisa digunakan. Ya, di sini saya tampilkan ya pelarut-pelarut yang umum digunakan untuk proses ekstraksi ya, misalnya dari golongan alkohol alifatik ada metanol, etanol dan propanol. Ya, yang paling sering digunakan di sini adalah etanol dan metanol. Kemudian ada campuran alkohol dengan air, yaitu campuran pelarut dengan daya ekstraktif terbesar untuk semua bahan alam yang berbobot molekul rendah ya, misalnya untuk menarik alkaloid ya, kemudian terpenoid, steroid dan juga flavonoid. Nah, etanol di sini merupakan pelarut pilihan untuk memperoleh ekstrak secara klasik ya. Jadi biasanya untuk mendapatkan tinktur itu kan banyak mengandung etanol. Itu tinktur itu adalah sediaan farmasi yang kemudian banyak mengandung alkohol. Alkohol alifatik sampai dengan 3 atom karbon atau campurannya dengan air merupakan pelarut dengan daya ekstraktif terbesar untuk semua bahan alam berbobot molekul rendah ya. Nah, apabila kita menggunakan alkohol dan air, maka perbandingan ideal untuk ekstraksi kayu atau kulit tanaman itu berkisar 7:3 atau 8:3, juga 8:2, juga menggunakan perbandingan 1:1 ya. Nah, mengapa kita sering menggunakan alkohol yang jenis etanol ini ya, karena etanol ini dia lebih selektif ya, kapang dan bakteri sulit untuk tumbuh ya, kemudian juga tidak beracun, kemudian juga dia netral, absorpsinya baik ya, dapat bercampur dengan air, dan juga panas yang diperlukan untuk penguapan itu lebih sedikit. Nah, kekurangannya di sini adalah etanol itu dia mahal ya, apalagi kalau kita menggunakan etanol proanalisa ya, notabene itu memang mahal untuk digunakan, mahal ya kalau kita gunakan dalam jumlah yang banyak. Dan tentunya kalau kita mau menggunakan untuk proses ekstraksi, kita menggunakan pelarut yang banyak seperti itu, seperti proses maserasi, kita menggunakan penyari atau pelarut yang lebih banyak. Kemudian kalau air, keuntungannya adalah murah dan mudah didapatkan ya, stabil, tapi dia tidak mudah menguap, keuntungannya tidak mudah terbakar, dan juga keuntungannya tidak beracun, dan dia lebih bersifat alami ya, netral. Tapi kekurangannya adalah dia tidak selektif dan kemudian mudah ditumbuhi oleh jamur, dan untuk mengeringkan ekstrak itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena dia tidak mudah untuk menguap. Nah, hal-hal yang terjadi yang jadi pertimbangan dalam pemilihan pelarut atau solvent ya. Jadi hal-hal ini yang harus kemudian kita pertimbangkan dalam hal kita memilih pelarut atau solvent yang digunakan. Yang pertama adalah sesuai dengan senyawa yang akan diekstrak. Jadi kita lihat tingkat kepularan dari pelarut atau solvent ya. Kita bandingkan dengan senyawa yang akan kita ekstraksi ya. Tingkat kopularannya seperti apa, tingkat kopularan senyawa yang diekstraksi seperti apa. Nah, kita akan mengecek hal-hal seperti itu supaya apa? Supaya kita efektif dalam hal pemilihan pelarut ya, tidak buang-buang pelarut, dan tentunya tidak buang-buang uang juga ya, seperti itu. Kemudian mudah diperoleh dan mudah ditangani, dan dalam hal secara ekonomis dia murah ya. Jangan kemudian mencari pelarut yang sangat sukar didapatkan, misalnya harus dipesan dulu misalnya dari luar negeri, atau membutuhkan waktu yang lama, kemudian untuk sampai ke laboratorium juga itu perlu menjadi bahan pertimbangan. Nah, kemudian aman bagi lingkungan dan juga tidak beracun ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan ekstraksi itu? Yang pertama adalah kita lakukan penghalusan simplisia ya, atau dalam hal ini adalah biasa diistilahkan dengan pulverisasi atau comminution. Nah, kemudian masuk ke dalam tahap pembasahan simplisia atau swelling ya, artinya pelarut ini sudah mulai masuk ke dalam terbasahkan oleh simplisia, mulai terbasahkan oleh pelarut dan mulai masuk ke dalam sel-sel di dalam simplisia
simplisia tersebut, sel tanaman ya. Nah, kemudian penyarian simplisia, nah ini disebut dengan proses ekstraksi ya, ketika pelarut itu sudah sampai kepada sel dan menarik senyawa aktif yang ada dalam sel-sel dalam simplisia kita. Kemudian melakukan proses pemurnian atau clarification misel atau ekstrak. Kemudian kita lakukan proses pemekatan ya, tadi yang misel itu adalah ketika proses penyarinya itu sudah menarik senyawa aktif keluar dari sel ya. Nah, kemudian ada pemekatan misel ekstrak ya, pemekatannya kita biasa menggunakan evaporator, rotary evaporator. Kemudian kita lakukan pengeringan ekstrak dan dilakukan pembekuan atau standarisasi ekstrak, dan terakhir dilakukan stabilisasi ekstrak ya. Nah, jadi sebelum kita mau membuatnya dalam bentuk sediaan obat tradisional, maka dia harus dibekukan atau distandarisasi terlebih dahulu. Nah, proses penghalusan simplisia. Nah, yang dimaksud dengan penghalusan di sini adalah menghaluskan simplisia atau memecah menjadi bagian-bagian dengan ukuran yang dikehendaki sesuai ketentuan untuk tiap simplisia, di mana kita akan memperoleh simplisia yang bersih ya, sesuai ukuran, bebas dari debu atau serpihan halus. Nah, jadi proses penghalusan simplisia ini dibutuhkan karena semakin kecil ukuran simplisia, maka juga proses penyarian juga itu nanti akan semakin lebih mudah terjadi, dan maka semakin banyak juga senyawa aktif yang akan tersari ya, seperti itu. Nah, tujuan dari proses penghalusan ini adalah untuk memudahkan proses penyarian, dan di mana tiap jenis simplisia mempunyai persyaratan derajat kehalusan masing-masing ya. Nah, ini bisa dilihat di literatur resmi. Nah, tipe comminution yang dipakai itu tergantung pada sifat fisik bahan ya, sehingga ada yang disebut dengan hard comminution ya, kemudian medium hard comminution dan soft comminution. Nah, jadi kita lihat dari sifat fisika dari simplisia yang kita gunakan. Nah, bagaimana dengan penghalusan comminution, penghalusan atau comminution? Nah, homogenitas ukuran partikel menjadi syarat utama ya, karena hal ini akan mempengaruhi keseragaman tahapan ekstraksi dan kelancaran aliran. Nah, itulah gunanya dilakukan klasifikasi setelah penghalusan. Nah, ukuran partikel juga mempengaruhi kecepatan difusi zat ke dalam pelarut. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Ukuran partikel juga mempengaruhi kecepatan difusi zat ke dalam pelarut. Nah, secara teoritis semakin halus ukuran serbuk, maka semakin cepat juga terjadi proses ekstraksi ya, karena semakin luas luas bidang permukaan di mana penyari itu bisa kemudian kontak dengan simplisia yang telah dihaluskan tadi, sehingga lebih banyak yang bisa masuk menembus ke dalam sel untuk menarik senyawa aktifnya. Nah, kehalusan simplisia tergantung keperluan ya, kemudian tergantung dari jenis simplisia dan juga tergantung pada metode ekstraksi yang akan digunakan. Nah, di sini ada beberapa macam tingkat-tingkat kehalusan atau ukuran-ukuran fine-nya ya, fine-nya atau serbuk simplisianya. Di sini ada fine sherd kurang dari 2 mm biasanya untuk sediaan tea bag ya, ini kayak teh celup seperti itu ya, atau sediaan fitofarmaka dalam bentuk saset ya, seperti serbuk-serbuk simplisia. Nah, itu ukurannya di bawah dari 2 mm. Kemudian ada semi fine-nya. Di sini medium ya, 40 sampai 2 mm untuk keperluan sediaan teh dan untuk diolah dengan menggunakan metode ekstraksi infusa. Dan yang terakhir sini ada coarse ya, 200 sampai 40 mm untuk proses ekstraksi yang dengan menggunakan metode ekstraksi yang lain ya. Namun pada kondisi ekstraksi tertentu, bahan yang terlalu halus malah dapat mengganggu kelancaran proses ekstraksi ya, misalnya pada perkolasi. Kalau terlalu halus akan mengganggu kelancaran keluarnya ekstrak melalui penetesan, sehingga kehalusan ditentukan oleh jenis dan sifat bahan serta metode ekstraksi yang diterapkan. Nah, jadi tidak melulu kemudian kita menghaluskan simplisia hingga pada derajat tertentu ya. Kita lihat lagi dengan
dengan metode ekstraksi yang kita gunakan. Ya, khusus untuk penggunaan metode ekstraksi dengan cara perkolasi, maka derajat kehalusan ini sangat kemudian kita perhatikan. Jangan sampai mengganggu proses ekstraksi ya, karena bisa menutup lubang alat ya ketika kita mau mengambil mengekstraksi seperti itu. Nah, alat yang digunakan untuk penghalusan tergantung dari bahan simplicianya. Nah, apa peralatan yang digunakan untuk penghalusan sini ya? Untuk shredding mills digunakan untuk simplicia seperti folia dan herba ya, herba-herba dan daun-daun. Nah, cara ini terutama efektif untuk bahan yang ranting halus ya, seperti ranting halus. Nah, alat ini juga hanya menghasilkan sedikit serpihan halus yang tidak diinginkan dan terutama dipakai untuk menghasilkan coarse comminution yang ukurannya 0,2 sampai 2 mm, yaitu penggunaan shredding mills. Kemudian ada hammer mills ya, alat ini biasanya digunakan untuk bahan yang mengandung resin seperti itu. Nah, ada pin mill seringkali digunakan untuk bahan yang mengandung fat atau ethereal oil, dan juga float roll grinder ya untuk bahan dengan kandungan tinggi ethereal oil. Nah, ini adalah contoh alat penghalusan ya yang hammer mill. Nah, hammer mill atau penggiling palu ya merupakan mesin untuk memecah bongkahan bahan yang rapuh dengan prinsip menggunakan palu berputar 360 derajat Celcius, terdiri dari rotor tempat menempel 4 pendulum penghancur, dan penggiling penghancur mengikuti gerakan motor yang diatur secara radial dan memecahkan bahan yang dimasukkan ke dalam rotor. Nah, ini bisa digunakan untuk penggiling palu ini ya, untuk menghancurkan simplicia. Kemudian proses selanjutnya adalah classification ya. Setelah kita melakukan proses penghalusan ya atau comminution, diikuti dengan classification, yaitu memisahkan sesuai ukuran partikelnya. Jadi kita pisah-pisahkan sesuai dengan ukuran partikelnya lagi ya. Comminution beberapa bahan. Nah, kita lihat lagi di sini dari bahan-bahannya. Akar dan kulit kayu seringkali keras ya, contohnya Cortex cinnamomum, kemudian Cortex pramulae, kemudian Radix ipecacuana, Radix valerian, kemudian Rhizoma iridis ya, kemudian Rhizoma zingiber. Nah, proses comminutionnya untuk jenis ini dia diawali dari purification, yaitu membuang kotoran atau yang lainnya dengan magnetic separator ya, dibersihkan dulu. Nah, kemudian dilakukan shredding atau breaking untuk mendapatkan square cut yang digunakan shredder mills, grinding menggunakan hammer mills, dan fine mills dengan menggunakan sieve atau gergaji. Nah, untuk beberapa bahan seperti biji dan buah ya, biasanya agak lebih sulit karena banyak mengandung lemak dan ethereal oil. Biasanya menggunakan fine mill dengan penghalus ya, seperti itu, sieves, shredder, dan fine mills. Nah, untuk cold grinding terutama untuk biji dan buah, yaitu dengan cara bahan didinginkan dulu dengan nitrogen cair dan penghalusan dilakukan dengan grinder yang juga didinginkan ya, dimana pendinginan ini dimaksudkan untuk terjadinya sticking karena timbulnya panas, dan ini akan merusak bahan ya. Nah, kemudian untuk bahan lain seperti bagian bunga dan bunga itu sendiri, kita gunakan shredder mills ya, digunakan untuk bunga, diikuti dengan grinding untuk membuang material yang tidak dikehendaki. Nah, kemudian masuk ke dalam tahap pembasahan ya. Setelah penghalusan tadi, kemudian kita ada pembasahan simplicia. Pembasahan dan pembengkakan atau steeping and swelling ini dilakukan sebelum ekstraksi ya, dengan tujuan yang pertama untuk meningkatkan porositas dinding sel yang akan mempermudah difusi zat aktif dari sel menuju pelarut. Jadi kita basahkan saja seperti itu, kita basahkan, kita diamkan beberapa menit dulu, baru kemudian kita tuang pelarut sisanya ya, kita basahkan saja dulu. Nah, untuk meningkatkan porositas dinding sel. Nah,
untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada cairan penyari memasuki seluruh rongga untuk mempermudah penyarian selanjutnya ya. Jadi kita basahkan saja keseluruhan, tapi tidak langsung kita menuang keseluruhan jumlah pelarut yang akan kita gunakan. Pembasahan dilakukan di luar alat ekstraksi dengan alasan yang pertama, mencegah pemelaran secara tiba-tiba yang akan berakibat kepada alat ekstraktor. Kemudian yang kedua adalah untuk menjamin proses pembasahan agar merata ya. Nah, bahan yang biasa digunakan untuk pembasahan di sini adalah cairan penyari. Bisa menggunakan cairan penyari, bisa menggunakan air ya, bisa menggunakan amonia, dan juga bisa menggunakan natrium karbonat. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan ekstraksi ya. Jadi setelah tahapan pembasahan dilanjutkan dengan proses ekstraksi, tergantung dari cara atau metode ekstraksi yang akan kita gunakan. Nah, pada proses ekstraksi umumnya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menurut Moravec et al, ya, proses ekstraksi senyawa aktif dari simplicia pindah ke solvent terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah penetrasi solvent ke dalam sel dan pengembangan sel ya. Jadi proses difusi dan menyebabkan sel itu menjadi swelling, pengembangan karena ada pelarut yang masuk ke dalam sel, otomatis selnya itu akan mengembang ya. Kemudian proses disolusi ekstraktif substance, yaitu proses penarikan pelarutan ya, melarutnya senyawa aktif itu di dalam pelarut yang telah masuk tadi ya. Kemudian ada difusi ekstraktif substance keluar dari sel. Nah, ini yang disebut tadi misel ya. Jadi ketika sudah melarut, kemudian nanti akan ditarik keluar dari sel senyawa aktifnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi senyawa aktif itu nanti akan tersimpan di sini. Nanti secara difusi pelarut ini akan masuk dan akan melarutkan senyawa aktif yang ada di dalam sini, dan kemudian nanti dia akan ditarik keluar. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi secara umum, yang pertama adalah jumlah simplicia ya. Yang kedua, derajat halus simplicia. Yang ketiga, jenis pelarut yang digunakan. Yang keempat, suhu penyarian. Yang kelima, lama waktu penyarian. Yang terakhir adalah proses ekstraksi yang digunakan. Nah, dasar pemilihan cara ekstraksi ya. Jadi dasar pemilihan cara ekstraksi, kita lihat dulu jumlah simplicia yang akan kita ekstraksi. Kemudian kita lihat jenis dan sifat simplicia yang akan kita ekstraksi ya. Kemudian jenis dan sifat senyawa aktif yang akan diekstraksi, apakah dia tahan panas atau tidak, ataukah dia mudah menguap atau tidak, serta jumlah atau volume ekstrak yang akan yang dikehendaki ya. Kita lihat jumlah simplicia yang kita ekstraksi. Jika jumlahnya itu banyak ya, kita pilihlah metode yang bisa untuk mengcover semua simplicia yang diekstraksi dalam jumlah yang besar, seperti itu ya. Kalau untuk jumlah yang banyak itu kita bisa menggunakan maserasi, karena ada wadah maserasi yang bisa menampung simplicia dalam jumlah yang besar dengan sekaligus pelarut yang banyak ya. Jadi seperti itu. Juga kita lihat jenis dan sifat simplicia ya, apakah sifat senyawa aktifnya itu termolabil kah atau dia termostabil ya. Tapi kalau misalnya dia termolabil, berarti kita tidak bisa menggunakan metode ekstraksi panas ya, kita harus menggunakan metode ekstraksi yang dingin. Sebaliknya kalau dia termostabil ya, kita bisa menggunakan metode ekstraksi dengan cara panas ya, dan cara dingin juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, dasar proses ekstraksi. Nah, berdasarkan pencapaian keseimbangan konsentrasi, ini adalah dasar atau prinsip dari proses ekstraksi itu ya. Nah, di mana ekstraksi berakhir pada saat tercapainya kesetimbangan konsentrasi, yang berarti distribusi antara senyawa aktif dalam misel ya dan dalam residu mencapai nilai kesetimbangan sama dengan 1, atau dapat dikatakan gradien konsentrasi senyawa aktif dalam misel dan residu sama dengan 0 ya. Jadi sudah terjadi keseimbangan
keseimbangan di dalamnya, kesetimbangan konsentrasi, di mana konsentrasi antara dalam sel dan luar sel itu menjadi sama, ya, sehingga di sini terjadi distribusi antara senyawa aktif di dalam misel atau pelarut yang menariknya itu sudah tercampur semua dan siap kemudian untuk ditarik keluar oleh pelarut itu, ya. Jadi ada keseimbangan konsentrasi antara dalam dengan di luar sel seperti itu. Nah, proses berdasarkan extracted exhaustively atau exhaustive extraction, yaitu penyarian senyawa aktif dihentikan sampai habis terekstraksi dan ampasnya kemudian kita buang, ya. Jadi makanya untuk proses ekstraksi itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, ya. Misalnya proses maserasi bisa dilakukan sampai 3-5 hari, ya. Kemudian kalau untuk ekstraksi secara panas ya lebih singkat, tetapi juga ya lumayan lama lah, sekitar 2 jam, dan tergantung dari alat pengekstraksinya. Kalau labunya itu kita gunakan labu yang besar ya lumayan cepat, tapi kalau misalnya labu bulatnya itu dan kita gunakan kecil, sedangkan sampel kita banyak, maka juga tetap akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, kemudian dasar pencapaian keseimbangan konsentrasi, ya, metode pencapaian konsentrasi seimbang. Ya, jadi pada metode ini proses ekstraksi akan berhenti di saat, ya, distribusi dari senyawa-senyawa yang terekstraksi yang terdapat dalam misel dan residu mencapai keseimbangan, yaitu bila gradien konsentrasi antara misel dan residu menjadi 0. Artinya di sini adalah proses pengekstraksian itu sudah berhenti, ya. Nah, apa yang mempengaruhi proses pencapaian keseimbangan konsentrasi ini? Yang mempengaruhi itu adalah perbandingan antara simplisia dan pelarut, ya. Yield berkurang dengan jumlah solvent yang konstan tetapi simplisia bertambah. Yield ini adalah nilai hasil ekstrak yang akan kita dapatkan, ya. Jumlah solvent yang berkurang yang konstan tetapi simplisia yang banyak, maka akan menyebabkan simplisia itu kemudian tidak tersari semua, sehingga nanti nilai rendemen yang kita dapatkan itu juga sedikit, ya, karena jumlah penyarinya sedikit sedangkan jumlah simplisianya itu yang banyak, seperti itu. Kemudian pengeluaran substance dari sel, ya, pengeluaran senyawa kimia dari sel. Nah, senyawa yang keluar dari sel yang sudah pecah lebih cepat daripada sel yang utuh, ya. Artinya ketika kita melakukan proses perajangan, ada perusakan sel-sel di situ sudah pecah, maka semakin cepat kemudian pelarut itu bisa senyawa aktif itu bisa melarut dan keluar dari sel, ya, seperti itu. Nah, derajat kehalusan bahan, ya, juga mempengaruhi, karena semakin kecil ukuran partikel dari simplisia, maka semakin luas bidang permukaannya dan semakin mudah juga pelarut atau penyari itu bisa berdifusi masuk ke dalam sel, ya. Semakin banyak yang bisa tersari, seperti itu. Kemudian dipengaruhi oleh proses pembasahan dan pengembangan dari simplisia pada tahap penghalusan tadi, ya. Setelah penghalusan dilakukan proses pembasahan tadi untuk memudahkan proses penyarian, ya, meningkatkan porositas dari sel-sel yang kemudian kita akan ekstraksi nanti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah difusi senyawa keluar dari sel, ya, di mana kemampuan senyawa itu berdifusi keluar dari sel. Nah, kemudian adalah nilai peningkatan keseimbangan, ya, nilai keseimbangan tadi, ya, nilai keseimbangan dari antara misel dengan residu tadi, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah suhu, ya. Pada suhu yang lebih tinggi tentu akan mempercepat proses, ya, tetapi ini perlu dilihat lagi apakah sifat dari senyawa aktif yang kita ekstraksi itu apakah sifatnya termostabil atau termolabil, dan juga ternyata juga dipengaruhi oleh pH dari pH dari pelarut, ya. Nah, berikutnya adalah adanya interaksi antara senyawa yang terlarut dengan
senyawa-senyawa yang tidak terlarut dalam tanaman tadi. Kemudian berikutnya adalah derajat lipofilisitas, ya, derajat lipofilisitas, di mana kita akan melihat tingkat kepolaran dari suatu senyawa pelarut organik yang kita gunakan dengan senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman yang ingin kita tarik tadi. Seperti itu, ya, derajat lipofilisitasnya. Nah, kemudian contoh ekstraksi berdasarkan capaian kesetimbangan, ya. Yang pertama adalah maserasi sederhana, ya, ini contoh-contoh contoh-contoh ekstraksi, ya. Kemudian ada remaserasi, kemudian maserasi bergerak, kemudian ada digesti, kemudian ekstraksi vertikal, ekstraksi dengan menggunakan ultrasound, dan ekstraksi dengan menggunakan energi elektrik. Nah, prosedur umum maserasi, ya, ini harus diperhatikan baik-baik, ya. Simplicia yang akan diekstrak itu kemudian kita haluskan dulu dengan ukuran tertentu, dengan derajat kehalusan tertentu. Setelah itu kita basahkan terlebih dahulu dengan solvent yang sama banyak atau 30% dari bobot simplicia apabila simplicia dalam jumlah yang banyak, ya. Setelah itu ketika simplicianya sudah lembab, maka kita tempatkan di bejana ekstraktor, baru kemudian kita tambahkan penyari dengan jumlah tertentu. Pada umumnya perbandingannya adalah 1:10. Ini umumnya, ya, 1:10. Berarti 1 gram misalnya dengan menggunakan 1 liter 1 gram dengan 1 liter etanol misalnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian dibiarkan di tempat teduh atau suhu kamar selama beberapa hari, ya, umumnya adalah 5 hari sambil sekali-sekali diaduk. Nah, setelah selesai waktu maserasi, kemudian misel kemudian didekantasi, cairan dipisahkan dan residunya kemudian diperas, ya. Residu diperas, lalu perasan dicampur dengan misel, lalu didekantasi lagi kemudian disaring. Nah, ekstrak yang diperoleh dicukupkan volumenya dengan solvent yang sama. Nah, apa alat-alat ekstraktor untuk maserasi? Alat untuk maserasi sederhana, kita bisa menggunakan mixing bearer, ya, kubik mixer. Nah, alat untuk maserasi kinetik harus dengan menggunakan stirrer, ya. Jadi sembari dia didiamkan, tetapi ada stirrer yang di dalamnya untuk menggerakkan, ya, seperti itu. Kemudian horizontal drum extractor, ya, dengan batch extractor dengan menggunakan tilting device dan Nauta mixer. Nah, ini dia alat untuk maserasi, ya, various mixer for maceration. Ini mixing bearer, kemudian twin cone mixer, ya, Klein twin cone mixer, twin cone, ya, cubic mixer, dan tetrahedral mixer. Nah, tentunya ini didapatkan di industri-industri saja, ya, untuk skala lab mungkin nggak ada. Kemudian berbagai modifikasi dilakukan terhadap alat dan cara ekstraksi maserasi dengan tujuan yaitu dapat menyaring senyawa aktif dari simplicia semaksimal mungkin, ya. Jadi ada modifikasi dalam proses ekstraksi maserasi untuk menyari atau menarik senyawa aktif semaksimal mungkin. Penerapan cara maserasi. Ya, cara maserasi banyak diterapkan di laboratorium karena dapat digunakan walaupun simplicianya itu sangat sedikit, ya. Jadi ini merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana yang bisa dilakukan di laboratorium. Hampir semua jenis simplicia dapat diekstraksi dengan cara maserasi, malah untuk simplicia yang mengandung mukus atau gel hanya dapat dilakukan secara maserasi, ya. Jadi kalau ada gel-gelnya misalnya aloe vera misalnya, ya, itu kan mengandung gel, jadi hanya bisa dilakukan dalam proses maserasi. Jadi hampir semua jenis simplicia itu bisa dilakukan secara proses maserasi. Nah,
Tentunya proses maserasi ini mempunyai kekurangan juga ya, dimana kekurangannya bahwa tidak semua bahan aktif ini tersari ya, masih banyak yang tertinggal pada residu ampas ya. Nah, di samping itu juga karena membutuhkan waktu yang lama ya, dan menggunakan pelarut yang lebih banyak ya dibandingkan dengan cara metode ekstraksi yang lain. Nah, sehingga untuk memperoleh senyawa aktif dalam residu perlu dilakukan treatment terhadap residu itu sendiri ya. Jadi ada dua cara treatmentnya yang digunakan, itu adalah expression of the drug residue, kita gunakan expression atau kita tekan ya, kemudian expulsion of the solvent by warming with or without pressure reduction ya. Jadi kita lakukan proses pemanasan dengan atau tanpa tekanan. Nah, ini adalah high pressure extraction plant ya. Tentunya ini mesin ini ada di industri-industri saja ya, seperti itu. Nah, kemudian proses remaserasi seperti pada cara maserasi, tetapi setelah penyaringan residu dimaserasi lagi dengan sisa pelarut, lalu filtratnya digabungkan ya. Jadi setelah kita maserasi ini selesai satu tahap, residunya diambil, baru kemudian kita campurkan lagi dengan pelarut, lalu kita diamkan lagi, diambil filtratnya, kemudian nanti masing-masing filtrat dari tahap pertama dengan tahap kedua itu kemudian kita gabungkan. Kemudian ada kinetic maceration ya, dilaksanakan pada suhu kamar seperti maserasi biasa, hanya saja bahan yang diekstrak dalam keadaan constant stirrer ya. Jadi kita tidak lakukan lagi ada pengaduk di dalamnya. Jadi secara otomatis dia akan mengaduk simplicia yang ada di dalam wadah maserasi lagi, sehingga kita tidak memerlukan proses pengadukan lagi karena ada constant stirrer di dalamnya ya. Nah, dengan cara ini akan diperoleh yield yang sama dengan maserasi biasa dengan waktu proses yang lebih pendek ya. Jadi untuk kinetic maceration ini kita bisa mengurangi waktu proses ekstraksinya, tetapi yield yang diperoleh atau ekstrak nanti rendamen yang akan kita peroleh nanti itu akan nilainya itu sama dengan menggunakan maserasi yang biasa yang membutuhkan waktu yang lama tadi. Kemudian untuk digesti, jadi digesti ini perlu suhu ya, suhunya sekitar 40-50 derajat Celcius, dan dengan cara ini diharapkan kekentalan pelarut itu berkurang dan melarutkan senyawa aktif itu juga menjadi lebih optimum, karena dengan pemanasan efeknya mirip dengan pengadukan ya, sehingga porositas dari sel-sel itu bisa lebih terbuka dan menyebabkan pelarut itu menjadi lebih banyak yang masuk, sehingga lebih banyak yang juga akan tertarik. Kemudian ada vertical extraction. Jadi ekstraksi dilakukan dengan putaran pada kecepatan tinggi ya, di mana sel bahan akan dirusak dengan cepat. Jadi sel-sel dari tanaman itu akan dirusak dengan cepat, di mana kalau rusak dengan cepat kan itu akan semakin mudah pelarutnya akan mudah terdifusi masuk ke dalam sel-sel tersebut ya. Jadi proses difusi terjadi melalui membran sel yang sudah dirusak. Nah, energi yang timbul karena pengocokan dengan kecepatan tinggi akan meningkatkan suhu sehingga dapat berakibat terurainya senyawa aktif ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada ultrasound extraction. Nah, ultrasound extraction ini diharapkan bisa meningkatkan nilai rendemen atau yield yang meningkat ya, karena tenaga yang digunakan itu kepada bahan itu lebih lebih powerful stressingnya ya. Nah, di mana yang kita andalkan di sini adalah gelombang ultrasound yang akan mempercepat ekstraksi ya. Jadi gelombang ultrasound ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan permeabilitas dinding sel. Artinya apa? Dengan peningkatan permeabilitas dinding sel akan menyebabkan difusi pelarut itu menjadi lebih mudah
ya, dan juga menghasilkan cavitation atau rongga atau ruang, ya, dan juga meningkatkan tekanan mekanik pada sel sehingga sel itu menjadi gampang untuk rusak dan gampang pelarut-pelarut atau penyari itu mudah untuk berdifusi masuk sehingga lebih banyak lagi yang bisa tersari. Nah, ini akan meningkatkan nilai yield atau rendemen yang akan kita dapatkan. Nah, tentunya pada cara ini harus diperhatikan resiko peruraian senyawa aktif karena oksidasi dan juga kemungkinan adanya logam dari ultrasound transmitter, ya, adanya metal akan mempercepat peruraian senyawa aktif. Karena kan pakai alat yang dari besi itu, ya, bisa saja menyebabkan metal yang pada alat ultrasound ini bisa terurai. Nah, kemudian ekstraksi dengan menggunakan energi listriknya ini akan mempercepat ekstraksi dan meningkatkan nilai yield. Nah, efek mekanik dari muatan listrik ini akan menghasilkan cavitation, sama tadi dengan ultrasound, ya, cavitation atau rongga atau ruang. Kemudian ada pemerataan tekanan gelombang oleh muatan listrik pada ultrasonic velocity atau kecepatan ultrasonik. Nah, ini akan menyebabkan proses difusi pelarut itu atau penyari itu lebih mudah masuk ke dalam sel. Nah, treatment untuk residu, ya, treatment untuk residu penyarian tadi, residu simplicia yang telah disari, ya. Jadi pada cara ekstraksi dengan mirip kesetimbangan, di akhir ekstraksi diperlukan perlakuan khusus terhadap residu mengingat bahwa penyarian yang dilakukan tidak tersari sempurna, ya. Ini treatment yang dilakukan terhadap residu. Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan pemerasan residu dengan alat khusus, ya. Beberapa alat untuk menekan residu tadi. Yang pertama adalah basket press, kemudian ada filter press, Wilms press, helical press, dan sieve bell press. Pemisahan cairan dari residu dengan pemanasan atau tanpa pengurangan tekanan. Ini cara kedua, ya, pemisahan cairan dari residu dengan pemanasan atau tanpa pengurangan tekanan. Nah, kita masuk ke exhaustive extraction, ya. Jadi exhaustive extraction itu adalah ekstraksi yang dilakukan sedemikian rupa untuk mendapatkan penyarian yang maksimal atau menyari senyawa yang dikehendaki semaksimal mungkin, kemudian membuang residunya atau yaitu ekstraksi secara kuantitatif, ya. Mendapatkan penyarian yang maksimal, ya, kemudian membuang residunya. Nah, cara ini karena menyari sampai habis sehingga digunakan sejumlah besar solvent. Jadi exhaustive extraction. Jadi kita menyari semaksimal mungkin sampai kira-kira senyawa aktifnya itu sudah tertarik sempurna. Secara otomatis kita menggunakan jumlah pelarut yang sangat banyak, ya. Jadi tidak sampai kepada misalnya ini kayak kita menggunakan metode maserasi, jadi tidak sampai 5 hari lagi, ya. Kita perpanjang waktunya sampai kemudian betul-betul senyawa aktif itu habis, ya, seperti itu. Senyawa aktifnya habis tersari maksudnya, ya. Nah, beberapa cara dengan ekstraksi berdasarkan exhaustive extraction. Cara-cara ekstraksi dengan prinsip exhaustive extraction yang populer yaitu dengan cara perkolasi, ya. Nah, prinsip perkolasi pertama kali diperkenalkan oleh Schultz dan Klotz, ya, di mana proses difusi tergantung pada laju dari perkolasinya, ya, kemudian kuantiti atau jumlah dari menstrum atau pelarut, kemudian konstanta difusi dari obat senyawa aktif ke dalam pelarut, dan difusi dari pelarut, seperti itu. Nah, adapun prosedur umum dari perkolasi, ya. Jadi simplicia terlebih dahulu dilakukan penghalusan, kemudian sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi tidak boleh kemudian terlalu halus juga karena akan menghambat proses ekstraksinya, malah akan menutup aliran perkolat, ya. Kemudian dilakukan proses pembasahan,
ya, swelling, dan diikuti dengan intermediate maceration. Nah, umumnya digunakan cairan pengembang atau cairan pengembang 30% dari bobot simplicia kalau jumlah simplicia besar dan jumlah sama banyak kalau simplicianya sedikit. Lalu kita diamkan 2 jam. Ya, jadi proses pembasahan ini didiamkan dulu selama 2 jam. Nah, habis itu simplicia yang sudah mengembang dituangkan ke dalam perkolator. Nah, tumpukan simplicia yang sudah di dalam perkolator sedikit ditekan ya untuk mencegah adanya ruang udara di antara simplicia yang dapat mengakibatkan mengalirnya solvent melalui ruang tersebut. Nah, kemudian permukaan atas simplicia ditutup dengan kertas saring lalu diberi pemberat seperti butiran-butiran gelas. Nah, kemudian solvent dituangkan ke dalam alat tadi secara terbuka ya, dan pada saat tetesan pertama keluar segera kemudian penutup dari perkolasi itu ditutup ya. Setelah itu dibiarkan dalam perkolator selama 24 jam sebelum perkolasi dijalankan. Nah, tetesan diatur 4-6 tetes per menit untuk 100 gram bahan. Ya, jadi kita hitung dulu berapa gram bahan yang akan kita masukkan, baru kemudian kita atur tetesannya 4-6 tetes per menit. Jadi ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama juga, ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah simplicia harus terendam secara terus-menerus. Nah, untuk itu diatur agar aliran cairan penyari yang masuk sama dengan tetesan perkolat yang keluar ya, karena simplicianya ini harus terendam. Tidak boleh kemudian penyari yang masuk itu terlambat ya. Jadi perkolat yang keluar itu sama dengan penyari yang kemudian kita masukkan. Nah, perkolasi dihentikan apabila bahan aktif sudah habis tersari yang ditunjukkan dengan diuji dengan pereaksi ya, pereaksi alkaloid misalnya dan steroid, ataukah untuk senyawa yang belum diketahui kita bisa mengujinya dengan menggunakan pengujian secara organoleptik, yaitu warna, rasa, dan juga baunya. Nah, untuk perkolasi sederhana simplicia diekstraksi dengan pelarut sampai tersari sempurna, dan di sini digunakan jumlah pelarut yang sangat banyak dan waktu ekstraksi yang sangat lama ya, karena perkolat yang dihasilkan juga hanya sekitar 4-6 tetes saja per 100 gram sampel ya, jadi secara otomatis ini akan mengambil waktu yang lama, apalagi kalau kita mau mengekstraksi simplicia dengan jumlah yang banyak ya. Nah, kemudian reperkolasi. Nah, simplicia diekstraksi pertama kali dengan solvent ya. Kemudian perkolasi diulang terhadap bahan baru dengan menggunakan perkolat dari perkolasi pertama sebagai solvent. Ya, jadi solventnya itu tidak mengambil solvent yang baru, tetapi kita menggunakan solvent yang sudah kita gunakan tadi, yang perkolat dari perkolasi pertama itu digunakan sebagai solvent untuk solvent pada proses reperkolasi tadi ya.